Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fadil Yuda Pratoso dengan NIM 114230156 dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara ketujuh, yaitu pembuatan QGIS. Pada kesempatan kali ini, untuk langkah pertama yaitu kita membuka software QGIS. Setelah muncul seperti ini, kita klik project, kemudian kita pilih klik new. Maka selanjutnya kita mengganti dulu sistem koordinatnya. Kita bisa pilih PGS 84 UTM Zone 49S. Kemudian kita klik apply dan klik OK. Langkah selanjutnya kita mendownload terlebih dahulu untuk plugins-nya pada menu toolbar. Kemudian klik management and install plugins. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita mendownload semua yang diperlukan atau plugin yang diperlukan. Jika sudah, kita klik close. Langkah selanjutnya kita memasukkan data peta dengan cara klik raster. Kemudian kita klik georeferencer. Kemudian kita bisa klik open raster. Kemudian kita masukkan peta yang akan kita lakukan digitasi dan labeling. Kemudian kita klik open. Langkah berikutnya yaitu kita melakukan registrasi dengan cara klik edit dan klik add point. Setelah itu setelah membuat registrasi, kita klik transformation setting. Kemudian untuk tipenya biarkan saja linear. Samplingnya biarkan. Untuk koordinat sistemnya kita pastikan sudah sama. Kemudian kita klik untuk menyimpan data petanya. Ada folder yang kita inginkan. Kemudian kita klik save. Dan jangan lupa untuk men-checklist load in QGIS when done. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bisa klik tombol warna hijau di menu bar. Setelah muncul notifikasi seperti ini, kita bisa close. Maka selanjutnya kita akan memasukkan data batas administrasi, sungai, jalan, dan titik. Dengan cara create layer, kemudian kita klik new save file layer. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan digitasi untuk batas administrasi, sungai, jalan, dan titik. Langkah pertama yaitu kita klik layers, kemudian kita klik create layer, kemudian kita pilih new save file layer. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi batas administrasi. Kemudian kita klik save. Untuk file encodingnya biarkan saja. Untuk geometry type-nya kita ubah ke polygon. Kemudian untuk ini juga kita ubah. Kemudian untuk keterangannya namanya untuk kita ganti menjadi keterangan. Kemudian kita klik add to list. Kemudian kita
Kemudian kita klik OK. Maka selanjutnya kita lakukan juga pada jalan, sungai, dan titik dengan cara yang sama. Setelah terbentuk untuk layer-layernya, kita lakukan digitasi pada batas administrasi dengan cara klik layer batas administrasi, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik add polygon, dan kita pilih untuk mulai melakukan digitasi pada 3 kecamatan yang akan kita lakukan plotting. Setelah tertutup rapat atau kembali ke titik awal, kita bisa klik kanan. Kemudian untuk ID-nya kita buat 0, dan untuk keterangan kita biarkan saja, kemudian kita klik OK. Setelah terbentuk seperti ini, kita bisa merapikan poligon-poligon yang tidak sesuai dengan cara. Kita klik vertex tool, kemudian kita klik untuk titik yang akan kita lakukan perbaikan, seperti ini. Kemudian kita bisa klik save layer edits, kemudian kita klik edit. Setelah terbentuk seperti ini, kita bisa klik 2 kali untuk batas administrasi. Kemudian kita klik simbologi. Kemudian untuk simple field-nya kita ubah fill color-nya, simple-nya. Fill style-nya kita ubah ke no brush. Untuk fill color-nya kita ubah ke warna merah. Kemudian untuk stroke width-nya atau lebarnya kita bisa sedikit perbesar. Kemudian kita bisa klik apply dan OK. Sebelum melakukan digitasi jalan, sungai, dan titik, kita bisa klik edit. Kita bisa klik editing terlebih dahulu, kemudian kita ke edit, kemudian kita pilih split features. Kemudian kita lakukan pemilihan batas kecamatan. Ada tiga kecamatan yang sudah kita pilih. Setelah terbentuk batas kecamatan seperti ini, kita lakukan digitasi juga pada jalan dengan cara yang sama. Untuk ID-nya kita buat 0 dan keterangannya kita buat jalan arteri. Untuk ID-nya kita buat 0 dan kita beri keterangan jalan kolektor. Untuk ID-nya kita buat 0 dan keterangannya jalan kolektor. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita lakukan digitasi juga pada sungai dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, yaitu kita klik edit. Kita save terlebih dahulu untuk jalan, kemudian kita close, edit. Kemudian kita lakukan juga digitasi pada sungai dengan cara yang sama. ID kita buat 0 dan keterangannya kita ubah ke sungai. Kemudian kita klik OK. Dan lakukan juga pada sungai-sungai lainnya dengan cara yang sama. Setelah kita lakukan digitasi pada sungai, kita bisa klik save layers, kemudian klik editing. Berikutnya lakukan selanjutnya yaitu kita melakukan digitasi juga pada titik dengan cara yang sama. Untuk keterangannya kita bisa ubah sesuai dengan keperluan. Kita lakukan digitasi untuk keseluruhan layer. Kita bisa lanjutkan dengan cara memberikan keterangan atau simbologi. Yang pertama kita klik batas administrasi, kita klik sungai, kemudian kita lakukan simbologi.
kita pilih kategoris, kemudian untuk kolomnya kita ubah ke keterangan, kemudian kita bisa klik classify, kita bisa import dengan cara klik import, kemudian export item. Export item untuk filenya kita klik tanda 3 ini, kemudian kita klik simbol RP, kemudian kita klik open, kemudian kita pilih select all, kemudian kita klik apply atau import, kemudian kita pilih yes to all, kemudian kita close. Untuk warna bisa kita sesuaikan dengan warna yang ada pada SNI. Untuk sungai sendiri, yaitu untuk sungai kita bisa pilih warna biru, dan kita klik OK, OK, kemudian kita klik apply dan OK. Maka akan terbentuk seperti ini. Maka berikutnya kita lakukan juga pada jalan dan titik dengan cara yang sama. Kita pilih symbol line, kategoris, kemudian kita klik untuk kolomnya kita ubah ke keterangan, kemudian kita klik classify. Untuk jalan kita ubah ke lakukan juga pada titik dengan cara yang sama. Ganti ke kategoris. Untuk kolomnya kita ubah ke keterangan, kemudian kita klik classify, kemudian kita ubah untuk masjid sesuaikan dengan logo SNI, dan kita klik apply dan klik OK. Selanjutnya kita akan memberikan keterangan untuk setiap penggunaan lahan pada setiap kecamatan dengan cara kita klik layer batas administrasi, kemudian kita klik properties, kemudian kita ke simbologi, kemudian kita sebelumnya kita ke open attribute table, kemudian kita klik edit, kemudian untuk keterangannya kita bisa sesuaikan. Jika sudah, kita bisa klik save, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi untuk batas kecamatan atau penggunaan lahan pada kecamatan-kecamatan sudah kita lakukan plotting dengan cara klik kategoris, kemudian untuk kolomnya kita buat keterangan, kemudian kita klik classify, kemudian untuk warnanya bisa kita sesuaikan dengan SNI, kemudian kita klik apply dan OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan kontur yang sudah kita buat pada acara sebelumnya dengan cara kita klik layers, kemudian add layers. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan tabling dengan cara klik layer type, kemudian kita pilih open attribute table, kemudian kita membuat new field dengan cara menambahkan nama menjadi Ika dan untuk tipenya biarkan menjadi wall number integer, dan kita klik OK karena saya sudah membuat jadi saya tidak perlu membuat lagi. Kemudian kita bisa mengklik select features using an expression. Untuk rumus yang dimasukkan yaitu kita masukkan elevation, selanjutnya operators, kemudian kita pilih persen. Untuk rumus yang dimasukkan yaitu nilai skala, ini nilai interval kontur dikalikan 4. Maka dari itu 100 dikalikan 4 yaitu 400. Kemudian kita select features, kemudian hingga ada notifikasi seperti ini, dan kita bisa close. Langkah berikutnya yaitu kita lakukan yang namanya menambahkan akan melakukan
Selanjutnya kita bisa melihat interval kontur apa saja yang akan terbentuk. Kemudian kita akan mengubah fit dengan menjadi IK. Kemudian kita masukkan 1. Kita klik update selected. Langkah selanjutnya yaitu kita mengklik invert selection untuk mengubah nilai IK. Kemudian kita masukkan nilai 0. Kemudian kita klik update selected. Kemudian kita bisa cek untuk perbedaannya. Ya. Kemudian langkah terakhir yaitu kita klik save edit. Kemudian kita klik label, kemudian kita bisa close. Maka hasilnya akan seperti ini. Langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan leveling contour dengan cara mengklik kemudian ke properties untuk ini ya diganti categorize. Kemudian kita ubah jadi IK, kemudian classify. Kalau 1 kita ubah menjadi warnanya menjadi orange. Widthnya kita untuk 0 kita buat lebih tebal. Untuk yang 1 kita ubah juga, tapi dibuat lebih tipis. Dan kita apply dan oke. Langkah berikutnya kita akan melakukan leveling dengan cara klik properties, kemudian kita leveling, kemudian kita ganti rule base, kemudian kita klik add rule, kita deskripsinya ganti IK, kita untuk filternya kita ubah jadi expression, kemudian untuk value fields kita pilih IK, kemudian kita operators yang kita bersama dengan, dan kita masukkan angka 0, kemudian klik OK. Kemudian untuk label width kita menjadi name. Untuk teksnya buat jadi Times New Roman. Teksnya kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya kita ubah ke 12. Kemudian ke buffer, kita checklist, draw text buffer, kemudian kita pindah ke placement, ubah menjadi curve. Untuk allow positioning kita jadi online. Kemudian kita OK, apply, dan OK. Dan untuk menghilangkan warna kuning, kita bisa pilih di select layer, kemudian kita klik, maka hasil dari pembuatan kontur akan tampak seperti ini. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat layout. Langkah yang pertama yaitu kita klik project, kemudian kita pilih layout manager. Kemudian untuk ini kita klik create, dan untuk title-nya kita bisa namai layout cara 7, kemudian kita klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita bisa perbesar layernya. Kemudian kita klik tengah ini, kemudian kita klik page properties. Untuk size-nya kita ubah ke A3. Selanjutnya kita bisa klik guides menu. Kemudian untuk yang horizontal kita bisa tambahkan 4 layer. Yang pertama yaitu 10, kemudian 20, 280, dan 290. Untuk yang yang vertikal kita bisa tambahkan 6 garis bantu. 3. Untuk yang pertama yaitu 20, kemudian 30, kemudian 290, kemudian 300, kemudian 310, dan yang terakhir yaitu 410. Maka akan terbentuk garis bantu seperti ini. Kemudian kita bisa memilih rectangle, kemudian kita pilih rectangle, kita paskan untuk layout petanya adalah dua kotakan pertama. Seperti ini.
Langkah berikutnya kita akan menempelkan garis-garis pinggir ini dengan cara klik item properties. Kita bisa klik 2 kali. Kemudian untuk stroke white-nya kita perbesar jadi 0,5. Dan ini juga 0,5. Berikutnya kita klik add new maps to the layout. Paskan pinggir ke tengah. Lalu kita klik. Kemudian kita atur untuk skalanya. Atur skala sesuai dengan kondisi peta. Atau kita bisa pindahkan melalui select move item atau move item content untuk mempaskan. Berikutnya kita bisa ke grid, kemudian kita klik tambah grid, kemudian kita klik modify grid. Untuk grid type-nya kita buat cross, kemudian kita ubah koordinat sistemnya sesuai dari yang awal. Kemudian kita klik OK. Untuk map unitnya kita biarkan. Kemudian untuk intervalnya kita bisa atur. Ya, seperti ini. Kemudian untuk line-nya kita bisa ubah ke warna merah. Kemudian kita ke draw coordinate. Kemudian kita checklist. Untuk formatnya kita ubah decimal with suffix. Kemudian untuk left-nya, untuk yang horizontal kita ganti ke vertical ascending. Kemudian untuk right-nya horizontal berubah menjadi vertical ascending. Kemudian ke font ubah ke Times New Roman. Untuk fontnya kita ubah ke bold. Untuk size-nya kita ubah ke 12 dan kita klik OK. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita untuk koordinat precision-nya kita buat ke 0. Selanjutnya kita kembali lagi. Kemudian kita pilih frame. Untuk thickness-nya kita buat ke 0,5. Setelah terbentuk layout seperti ini, kita tambahkan garis bantu lagi. Yaitu pada vertical guide sebesar 360 sebagai garis bantu. Selanjutnya kita klik menu add a new picture to the layout. Kita buat kotak, garis kotak seperti ini. Untuk kemudian berikutnya kita klik item properties. Untuk image source-nya kita bisa masukkan peta logo UBN. Seperti ini.
Kemudian kita bisa rapihkan. Kemudian kita akan memberikan keterangan dengan cara klik teks, kemudian kita drag, kemudian kita tulis keterangan, kemudian kita rapihkan. Berikutnya untuk horizontal alignment-nya kita buat center, dan untuk vertical alignment-nya kita buat middle atau center juga. Kemudian untuk font-nya kita ubah ke Times New Roman. Untuk ukurannya kita buat bold, ukurannya kita buat 10, kemudian oke. Kemudian kita bisa tambahkan garis dengan cara polyline, dan kita tarik garis seperti ini. Untuk ketebalannya kita bisa masukkan. Setelah kita memberikan logo dan nama instansi serta judul peta, kita lakukan pembuatan skala dengan cara klik add a new node arrow, lalu buat arah atau bentuk drag seperti ini, kecil saja. Kemudian kita paskan. Untuk fontnya kita bisa atur kembali, dan tidak perlu ditebalkan atau ditarik. Dan tidak lupa kita tambahkan untuk keterangan atau logo seperti U yang menunjukkan arah utara. Langkah berikutnya kita akan menambahkan skala batang dengan cara mengklik add a new scale bar to the layout. Kita drag pada layout. Berikutnya kita bisa ubah untuk scale bar unitnya, kita ubah ke kilometer. Untuk unitnya kita bisa sesuaikan. Kemudian untuk level for unitnya, ubah untuk kilometernya kalinya besar. Kemudian untuk segmennya kita buat 6 seperti ini. Untuk live-nya kita buat 0 seperti ini. Untuk fix width-nya kita bisa atur sesuaikan dengan kebutuhan seperti ini. Dan kita paskan. Selanjutnya untuk font and colors-nya kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk fontnya kita ubah ke Times New Roman. Untuk size-nya kita biarkan 10, dan kita paskan. Langkah berikutnya kita akan memberikan keterangan. Memberikan keterangan dengan cara kita buat terlebih dahulu untuk judulnya. Sebelum itu kita tulis atau buat terlebih dahulu untuk layoutnya. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat keterangan dengan cara klik add a new legend to the layout. Kemudian kita drag saja.
Contohnya kita akan menambahkan kontur dengan cara add node item, kemudian add polyline, maaf, add polygon. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan sumber peta dan sistem koordinat peta.
Berikutnya yaitu kita menambahkan inset seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan garis bantu dengan cara mengklik guide. Kemudian untuk vertikal kita tambahkan kemudian mencari mouse tool, item properties, kemudian ke bagian layers, untuk layer style for layers, kemudian kembali ke peta, kita close, kemudian kita menambahkan Kabupaten Indonesia, kemudian add, kemudian untuk layer-layer ini kita bisa unchecklist saja. Dan klik kanan, kita pilih properties, ke simbol key, kemudian kita pindah ke kategoris, kemudian kolomnya ke kabupaten, classify, kemudian kita klik salah satu, Ctrl A, setelah itu kita klik change color, kita ubah warna menjadi warna putih, dan oke. Kemudian kita pilih daerah yang kita gunakan sebagai daerah penelitian, dan klik, untuk simbol fill yang kita ubah menjadi warna berwarna cerah, ubah menjadi warna kuning, kemudian klik OK. Kita cek kembali, dan OK, dan apply, dan OK. Kita akan terbentuk seperti ini. Lalu ke labels, kita ke single labels, dan untuk teksnya, kemudian label bitnya kita ubah menjadi kabupaten, kemudian ke teks, kita ke Times New Roman, untuk size biarkan saja, kita sesuaikan, kemudian langsung saja apply, dan OK.
Kemudian kita akan membuat polygon laut dengan cara klik layer, kemudian create layer, new shape file layer, dan kita berikan nama filenya laut. Untuk geometry type-nya kita ubah polygon, kita ubah juga. Kemudian untuk nama kita berikan nama keterangan. Kemudian add list, kemudian oke. Kemudian kita klik edit, dan kita akan mulai lakukan digitasi pada laut. Misal seperti ini. Untuk ID-nya kita buat 0, dan untuk keterangan kita beri nama laut Jawa. Kemudian kita klik OK, dan kita klik save edit layer, kemudian kita klik. Kemudian untuk laut kita taruh di bawah. Selanjutnya kita klik kanan laut, kemudian ke properties, kemudian ke simbologi, ke database, dan kita classify. Untuk kita pakai keterangan kolomnya classify. Warnanya kita ubah ke warna biru. Kemudian kita OK. Kemudian ke labels, ke single labels. Untuk label width-nya, untuk kita ubah keterangan. Font-nya kita ubah ke Times New Roman. Ukuran disesuaikan. Kemudian untuk cover kita checklist. Kemudian apply dan OK. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita kembali ke layout. Kita akan menambahkan rectangle. Dan kita klik rectangle, add rectangle. Kita paskan seperti ini. Kemudian kita klik add new matte. Dan kita sebelum itu kita bisa buat skalanya di skala garis di tengah. Seperti ini. Kemudian add new maps. Kemudian kita drag saja seperti ini. Kemudian kita bisa geser-geser, dan bisa kita perbesar. Kita sesuaikan. Kemudian kita pergi ke grids, add a new grids, modify grids. Kemudian kita sesuaikan untuk koordinat sistemnya, kita sesuaikan dengan yang awal. Untuk interval kita sesuaikan seperti yang awal, seperti ini. Kemudian untuk line style-nya kita pakai warna merah. Kita lakukan save untuk projectnya, kemudian kita klik save export to PDF. Kemudian kita taruh folder sesuai dengan keinginan. Kemudian kita save. Kemudian ini kita biarkan, kemudian kita klik save. Maka tunggu hingga notif export layout successfully seperti ini. Sekian, terima kasih dalam pembuatan QGIS pada software QGIS. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.